asin tuke tukuna gamani sele lok tu pare pelela barengan peyai pelela wo ilwa tinggal sebelah mira bana pelela ilwa tinggal sebelah mira Nasaruddin, Mustafa, serta keempat lelaki lainnya adalah keturunan orang Kui di Alor. Lerabaing adalah tempat di mana orang Kui bermula. Oh ya, Pak Alor. Ya, oke, tarso gen. Ges mo. Ganaka tarso mo kanano be. Gai gen go gai. Gamay yol puntini. So ko pa gamay yol. Makalur ga ko. So ko. Gai mo kay rastian gamero milak. Waktu kapel dela wasa lakaw. Kapal dela. Ya, Malanda le. Malanda kapel dela. Iya. Iran di papa gawin. Ya, iran di pa uwi. Asudo po wala. Katakali yun. Lord. Kaya yun, baranggan guwi. Kaka mo yun ako. Beberapa sumber menyebutkan, nenek moyang orang Kui datang menggunakan perahu layar yang disebut marikawal. Mataban malaybus. Ada lah, kedukun ugak. Kan enggak dulu mereka tama kasana kawala. Lain. Pas tiap bulan puasa ya. Biasanya Jimran pas itu ziarah na. Ya. Tiap urbak mo banyay may pakasempatan. May masempra suwaya. Gan lawa arwa kalagaya at yasin basawa. Yalla siyo yalus to serak manidamar masin panik kelela asun panik kelela barangay na dek. Wak patawari. Piyay cuma sebente. Berde mengupus. Artefak perahu ini diabadikan dengan sebuah prasasti di puncak Bukit Lerabaing. Sementara makam para leluhur diabadikan dengan prasasti dan nisan-nisan dari batu. Sejak kedatangannya ke Alor, orang Kui lebih banyak bermukim di gunung atau dataran tinggi. Lerabaing sendiri dikelilingi oleh 4 gunung, yakni Gunung Murwas, Kuiman, Sola, dan Perawan. Pada saat itu, Gunung Murwas dihuni penduduk asli orang Kaletoas. Ler, gabay gala tanimisa. Bersih bermeran. Malang kapat, Kaletoas, kota alamisa sebagai gesay ng gukur numul. Sedangkan Iran ler aran koy lelan, gatanimisa tawa kamisa. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Kui mulai dibentuk pada tahun 1855. Rakyat kerajaan ini terdiri dari kelompok etnis Masin, Abui, Klon, dan Hamap. Pusat kerajaan berada di bekas reruntuhan ini. Misa kerajaan bekas kerajaan Kui. Kerajaan Kui langsung awalela may agor pilih amor. Tapi yang bekas ya istana raja ka bekas istana raja. Istana raja. Raja Katangkuli, gak bekas rumah aku. Gue beri siapa kaya. Iran yang kapan do apa we? Oga kamar. Ketika Belanda menduduki Indonesia, wilayah kerajaan Kui ikut dikuasai. Ketika Jepang masuk, mereka membombardir istana kerajaan hingga menjadi puing-puing.
perang dunia pok ako. Jepang walet suai, sekutu suai, om kumugi, aban ok arsay. Termasuk istana raja. Karena ala usu ako, kerajaan kuyu ako, ibu kota ako Lerebay. Istana raja ada misapu. Berita dalam misapu. Salah satu peninggalan leluhur orang Kui yang sangat penting adalah Masjid Agung Kui di Wakapsir. Masjid ini merupakan satu-satunya bangunan yang tidak ikut hancur pada saat penyerangan. Di halaman masjid ini terdapat makam sultan yang merupakan raja pertama di kerajaan Kui. Serta makam Katangkoli Kinangge, Raja Kui ke-6 yang merupakan kakek dari Nazaruddin. Awalet. Yo, kelihatan nun. Ini ya jadi mana bahan? Yang si mesin wit. Om Sultan ya. Masjid Tua Lerabaing merupakan situs sejarah yang menjadi tanda masuknya Islam di Alor. Masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-17 di bawah pengaruh Sultan Kimla Gogo dari Ternate. Kelihatan. Umusingin ako pacet no kadena. Baka. Ya. Nako mo. Tu kapalain game mo. Alawa. Kalet nuno. Gasi strikte. Ino gamere ke bena. Bubu. Pargen. Bagian dalam masjid ini ditopang 4 pilar yang diukir dengan motif berbeda. 4 motif ini melambangkan 4 suku yang menjadi pembentuk etnis Kui, yakni Ler, Kui Lelang, Kaletoas, dan Malangkabat. Saya mai. Kabau sa halay deglet ya teman-teman. Pas sa imay. Nuk muna. Imam pertama mo muna. Yung pertama naya danya liya. Kecuali atapnya, masjid yang sudah berusia hampir 4 abad ini belum pernah mengalami renovasi besar. Dinding masjid terbuat dari kamarinan atau pelepah lontar. Sementara tiang penyangga dindingnya merupakan kayu palin yang didatangkan dari Borneo. Pembuatan masjid berbentuk rumah panggung ini memiliki sejumlah mitos. Salah satu mitos itu menyebutkan 24 tiang pancang di bawah bangunan masjid dapat berdiri tegak berkat bantuan tenaga gaib. Kegaiban ini pula yang menyelamatkan bangunan sehingga tidak ikut hancur ketika desa diserang penjajah. Kehancuran Lerabaing memaksa Raja Kinanggi yang berkuasa memindahkan pusat kerajaan kekapitanan Moro di Alor Barat Daya. Dari hasil pendekatan antara raja dengan tuan tanah di sini, maka disepakati mereka setuju untuk raja bisa mengadakan pembukaan tempat ini menjadi pusat kerajaan Kui. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, terakhir Raja Katangkuli memandang tempat yang paling strategis adalah di sekitar Pantai Moro ini.
Pada awalnya, pusat kerajaan dibangun di pinggir Pantai Moro. Namun sisa bangunan itu kini nyaris tak bersisa. Sebenarnya ada bekas-bekasnya dulu, cuma karena sudah lama hilang Pak bekas-bekasnya. Berdasarkan pertimbangan dari usia rumah yang sudah agak tua dan tidak sesuai dengan lokasi menurut pertimbangan strategis tempat, sehingga Bapak Banla Kinanggi yang adalah ayah saya menganggap istana itu sebaiknya letaknya di sini, sehingga dia punya posisi letaknya itu kelihatan dari beberapa sudut pandang. Istana inilah yang menjadi prasasti terakhir dari sejarah perjalanan kerajaan Kui. Bangunan ini tidak lagi didiami secara permanen. Sesekali ia dipakai untuk beristirahat oleh keturunan raja atau tamu kehormatan. Di desa Moro inilah keturunan orang Kui bermukim hingga kini. Warga asli yang mendiami desa Moro adalah orang Mor. Orang-orang Kui yang menjadi pendatang pun mesti berbaur dan berakulturasi, termasuk cara berbicara. Karena waktu itu Alor ini kan begitu banyak bahasa daerah. Kami di kerajaan Kui saja itu bahasa daerah itu sekitar 7 lebih bahasa daerah. Dan hampir masing-masing suku, masing-masing etnis itu punya bahasa sendiri-sendiri. Sehingga alat pemersatu antara dari suku satu dengan suku yang lain itu satu-satunya hanyalah bahasa Indonesia. Sehingga waktu itu secara tidak disadari bahwa bahasa Kui itu semakin lama semakin terpinggirkan. Oleh karena orang-orang tua dari masing-masing keluarga itu memandang lebih baik kita latih atau didik anak-anak ini dengan bahasa Indonesia sehingga pergaulan mereka itu bisa. Persoalan bahasa ini pada awalnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun seiring waktu, intensitas penuturan dalam bahasa Kui semakin berkurang. Bahkan dalam komunitas Kui sendiri yang terlahir dari keturunan kawin campur. Termasuk saya sendiri juga penguasaan bahasa Kui masih agak kurang begitu. Karena memang waktu kami lahir di dalam keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia. Ayah saya memang orang fasih berbahasa Kui, tetapi ibu saya kan dari Sumatera. Dan kebanyakan bahasa yang digunakan oleh ayah dan ibu itu waktu itu lebih banyak menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Dan sampai pada kami itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kami anak-anak hampir secara keseluruhan penguasaan bahasa Kui-nya agak kurang sekali. Kondisi berbeda terjadi pada komunitas orang Kui yang terlahir dari keturunan Kui asli. Mama Rahima adalah satu dari sedikit warga yang biasa bercakap dalam bahasa Kui. Lewat kegiatan ini, Mama Rahima telah mempertahankan dua entitas sekaligus. Yang pertama adalah pekerjaan menenun sebagai warisan turun-temurun. Yang kedua adalah percakapan dalam bahasa Kui yang semakin jarang terdengar di kampung sendiri. Seperti artefak-artefak Kui lainnya, tenun songket Kui mengandung simbol historikal. Ada 4 motif utama kain tenun, yakni motif ler, motif kuelelang, motif kaletoas, dan motif malangkabat. Keempat motif ini sesuai dengan 4 suku awal yang membentuk etnis suku Kui. Ken
kap siwa kap usa ogomo, ga motif mo ada motif untuk gelel dan ada ugamain mo. Jadi gelel omo mo ga motif mo ada siwa mo. Nuk omo mo seran alawak, nuk omo ban, nuk omo alil gamin. Yang pendek, selain ang kudu tidak biasa dipakai tuh. Meski tidak ada peraturan tertulis dalam hal menenun, orang Kui menerapkan beberapa aturan dan pantangan. Yang pertama adalah larangan menenun bagi kaum laki-laki. Yang kedua, motif antara perempuan dan laki-laki tidak boleh tertukar. Dan yang ketiga, seorang gadis baru boleh mulai menenun jika sudah pernah mengalami haid. Og pakanya gotan amila makal ka gotan tego na galol. O ganapan, o nun. Ganapan og mametra ruk mo. Kasi sesuai pesan gay dagay man. Og innen gag inme gag into pesan lem. Nawon ne ken ne to into pesan lay po. Kasi mila ko. Masa na bisa ay bantu na ako dada. Yo ano ay bantu te mo. Nanalan kol bagasi te mo. Yo. Misa na mira. Yo bagasi te ya. Tantangan dan pelol omo mo, macam ke ornak ala gayak dap makan nanga om pakaradawai ni pelol. Karena uwis gay mo tupat dalam umur di bawah om menjadi nanga. Terus pelol yang kedua omo mo, pakaradawai sampai penanakan bersedok mo omo dawai nang om pelol. Karena ogo alona gamen jadi pelol. Ber mo sedoki nyitan ketan, note stop dawai. Main mo. Nih, mau buat apa? Ini bantu nenek angkatin barang-barang dorang setelah saya angkat bapak simpan. Dengan ini takamat ini benang dorang semua bapak simpan sudah. Taruh di depan tempat yang Pada tingkatan cucu dan kemenakan, percakapan dalam bahasa Kui jarang Mama Rahima lakukan. Anak-anak Kui seusia Fatima kurang mengerti bahasa asli ibu-ibu mereka. Sudah. Nah, buat bantu Mama ini ganti ini barang alat-alat dorang dulu. Ya. Cabut itu sudah. Kasih masuk dia pembayar. Ayo. Sudah, yang di situ cabut sudah. Pegang nenek cabut. Iya. Nenek berat sekali. Taruh di mana? Taruh di tempat itu tidak. Ya. Desa Moro merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang berpusat di Kalabahi. Jumlah penduduk Alor tercatat sekitar 200 ribuan jiwa. Sementara warga etnis Kui di Lerabaing, Buraga, dan Moro hanya berjumlah 6 ribuan jiwa. Populasi orang Kui terbanyak berada di Desa Moro, Alor Barat Daya. Meski menjadi minoritas dan berada dalam ancaman degradasi bahasa tutur, warga Kui di Moro masih menjaga ritual adat mereka. Salah satunya adalah lego-lego. Lego-lego adalah semacam nyanyian yang dilakukan bersama-sama sambil menari secara melingkar. Lego-lego biasa dilakukan pada pesta perkawinan, pembangunan rumah, atau saat menjelang panen. Elero, Uides Usalai, Manpo!
Orang pertama yang menjadi patokan dalam lingkaran Lego-Lego disebut surlel. Sementara satu orang lagi yang menjadi penutup disebut ala-pelel. Setiap pemain yang akan mengikuti Lego-Lego harus menyisip di antara surlel dan ala-pelel. Orang yang menjadi surlel harus berasal dari suku Kaletoas, sementara ala-pelel harus berasal dari suku Malangkabat. Lego-Lego Kui ditampilkan dengan urutan tertentu. Nyanyian pembuka disebut Ilero, Lego-Lego kedua disebut Buidesi Tanamae, dan Lego-Lego penutup disebut Sele-Selekae. Setiap Lego-Lego selalu diawali lantunan adat. Lantunan adat ini pun hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu. Alat musik yang dipakai dalam Lego-Lego ada 3 macam, yakni tambur, gong besar, dan gong kecil. Ketiga alat musik ini hanya boleh dimainkan orang-orang tertentu. Iramanya mengikuti gerak kaki, serta lantunan dan nyanyian peserta. Syair dalam Lego-Lego kebanyakan berisi nasihat yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Kata-kata dalam syair merupakan kata-kata yang memiliki estetika tinggi dan berbeda dari bahasa sehari-hari. Pada Lego-Lego penutup atau yang disebut Sele-Selekae, gerak dan irama peserta menjadi lebih cepat. Gerak dan irama Lego-Lego ini akan terus berulang hingga pagi menjelang. Senandung Lego-Lego menunjukkan tingginya estetika tutur bahasa orang Kui. Sayangnya ritual ini hanya biasa dilakukan oleh orang-orang tua yang berusia di atas 30 tahun. Seperti halnya bahasa ibu mereka, bahasa seni ini pun tidak terserap generasi muda orang Kui.
Karena apa? Karena memang budaya dari luar ini kadang-kadang sangat-sangat mempengaruhi. Terutama seni budaya dari luar. Sepertinya joget dan lain-lain. Itu biasanya anak-anak muda lebih cenderung ke sana begitu. Ke sana gitu. Mereka lebih cenderung ke sana. Tetapi orang tua tetap menjaga dan mempertahankan. Sehingga kadang-kadang ada kompromi, ada toleransi. Biasanya anak muda itu biasanya di waktu-waktu lego-legonya biasa di waktu-waktu yang agak-agak sore, sedangkan biasanya kalau sudah malam itu ya sudah anak-anak yang lego-lego. Tetapi kalau di kampung, khususnya di kampung Kui atau di Bombaru, Lerabaeng, itu lego-lego masih tetap diutamakan. Identitas Kui tengah berada pada posisi yang rentan. Tradisi berbahasa lisan mereka semakin menuju kepunahan. Hingga kini, belum ada gerakan pemberdayaan bahasa untuk mempertahankan tradisi lisan orang Kui. Orang-orang Kui yang bermigrasi dari gunung ke kota lebih mengutamakan perbaikan taraf hidup ketimbang sekedar memelihara bahasa. Bocah-bocah ini adalah harapan. Generasi sekarang mungkin masih menyadari mereka adalah keturunan orang Kui. Namun tidak dapat dipastikan apakah dalam beberapa generasi mendatang mereka tetap memegang identitas etnisnya.